Edisi weekend kali ini kita akan membahas tentang Tertira, sang pencerah dari karya Nuzul Rahdi yang merupakan Ketua DPRD Kuningan. Ada apa beliau menulis buku tersebut? Langsung tanya aja ya. Jadi tentang buku ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun saya kemarin yang ke-60 5 Maret. Alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan penyusunan sebuah buku autobiografi yang diberi judul Tertira Sang Pencerah. Karena ini autobiografi, tentunya saya membuka memori dari mulai masa kecil, remaja, dewasa sampai dengan hari ini. Terus terang saja, pembuatan buku ini kami buat ya selama 3 bulan ya, dalam kesendirian saya, ditemani gemericik air di pinggir rumah saya. Kebetulan ada sungai, dalam suasana konflik kebatinan. Kenapa saya katakan ini dalam suasana konflik kebatinan? Karena terus terang pada saat itu ada suasana konflik pada diri saya dari beberapa persoalan yang saya hadapi ya. Terutama pada saat itu kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19, kemudian juga kami menghadapi persidangan Badan Kehormatan tentang kasus diksi limbah. Kemudian juga pada saat yang bersamaan kami sedang melaksanakan pendidikan Lemhanas. Tapi kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kebetulan dalam sisa-sisa pengalaman saya yang dulu juga pernah belajar jurnalistik, kami tuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, maka kami lakukan. Alhamdulillah, kata demi kata berhasil kami rangkai dan jadilah sebuah buku ini. Nah, pembuatan buku ini memang saya tidak sendirian. Ya. Saya dibantu oleh Dr. Niknik M. Kuntarto dan Saudara Randi Ramdiana. Dia seorang dosen dan pakar bahasa. Dan beliau juga sama-sama dua orang ini novelis. Jadi membantu saya untuk mengedit menjadi editor buku. Alhamdulillah kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun saya tanggal 5 Maret ya, kita meluncurkan buku ini ya. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman wartawan tidak sempat mengundang karena memang ya terbatas. Kita kan juga terikat oleh protokol kesehatan ya. Dan yang datang itu tidak banyak, hanya 60 orang, 70 orang. Hadir juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dari unsur pemerintahannya, kemudian juga Ketua Majelis Ulama. Kemudian hadir juga di sana Profesor Dr. IGD Panca Astawa. Dia seorang guru besar Fakultas Hukum yang selama ini banyak membantu saya melakukan konsultasi-konsultasi hukum yang sedang saya hadapi tentang diksi limbah itu tadi. Juga tentunya dua orang editor, Dr. Niknik M. Kuntarto dan Randi Ramdiana. Gitu. Apa yang memotivasi saya membuat buku? Ya saya mengutip dari dari seorang sastrawan besar, Pramudia Anantatur, ya. Sepandai-pandai atau setinggi langit dia punya pengalaman, kalau dia tidak menulis buku maka akan hilang dari masyarakat dan sejarah. Maka bukan berarti saya mempunyai kemampuan atau tinggi ilmunya, tidak, tapi yaitu untuk ya anak cucu di kemudian barangkali mudah-mudahan buku ini bisa ada manfaat. Karena kami juga menulis dari mulai
Saya mencoba mengurai memori saya ya, dan saya appreciate kepada Ibu Nik yang sudah mencoba memotivasi saya membuka memori ya. Coba diceritakan masa kecil segala macam ya, saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu. Alhamdulillah Profesor Dr. Igede Panca Astawa juga menyampaikan dalam sekapur sirihnya ya, dituangkan beliau. Kemudian juga Ketua MUI juga menyampaikan sekapur sirih, nanti bisa dilihat. Itu barangkali tentang buku Tertirah Sang Pencerah. Ya, berarti waktu 3 bulan ya Pak ya? Ya, selama 3 bulan itu dalam suasana konflik kebatinan antara kita menghadapi hati-hati menghadapi pandemi, menghadapi persidangan BK itu kan tahu sendiri teman-teman wartawan mengikuti kan serba cepat, serba maraton. Nah, di sela kesendirian saya di rumah ya saya mencoba buka. Sebelum ini Pak bisa disebutkan berapa halaman, terus makna dari Tertirah itu apa gitu kan? Terus terang ini yang membuat judul ini Ibu Nik ya, editor. Karena ini perjalanan, maka beliau membuat judul Tertirah. Tertirah itu perjalanan ya, perjalanan. Buku yang dicetak itu sebanyak 150 halaman ya. Terdiri dari perjalanan sejarah, kemudian ada testimoni dari beberapa orang, terutama orang-orang terdekat saya. Dan buku ini sudah masuk di Perpustakaan Nasional, sudah terdaftar di ISBN. Dalam buku ini diceritakan, saya sendiri sebetulnya lupa. Kebetulan editor mewawancarai kakak saya, menanyakan tentang masa kecil saya. Saya itu lahir dan sebetulnya dari milieu atau dari situasi elit ya. Hanya ekonomi saya tidak elitis. Gitu. Bahkan saya lahir itu di Jalan Rangga Malela, di Jalan Dago Bandung, itu bersampingan dengan Profesor Dr. Basari. Itu orang tuanya Ainun Habibie. Di sana kan banyak Belanda itu ya, Chinese. Tapi ekonomi saya tidak sebagus mereka, karena orang tua saya pernah di PHK. Ya. Kemudian kehidupan masa kecil saya hanya ditopang oleh seorang ibu ya, dari pegawai negeri sipil yang ya pas-pasan. Saya pernah diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lainnya, dan ini diingatkan oleh kakak saya waktu di Jakarta. Diusir dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, kemudian sampai akhirnya kelas 3 SD saya harus, kata mamah saya, udah kamu sekolah di Kuningan aja. Diusirnya kenapa? Ya karena mungkin pada waktu itu pas-pasan belum bayar perpanjangan kontrakan. PNS dulu gajinya belum besar ya? Belum besar. Dan itu oleh mama saya. Berarti itu untuk dijual umum kan Pak? Iya, dijual umum tapi baru di Jakarta. Di endorse oleh teman-teman saya di Jakarta, di Kuningan. Gitu. Itulah tentang Tertirah Sang Pencerah. Dan ada 20% dari buku ini karena pengalaman yang terberat bagi saya adalah kasus yang kemarin tentang diksi limbah. Oh, limbah terberat? Ada. Ya terberat karena bisa kita bayangkan ya, hanya mengucapkan sebuah kalimat akhirnya ini menjadi viral. Viral di seluruh Indonesia, bahkan TV segala macam, media sosial segala macam. Nah, sehingga saya menghadapi ribuan hujatan, bullying ya. Ya tapi alhamdulillah saya bisa menghadapi persoalan itu, dan kita sekarang sedang berada di PT UN atau masalah itu. Ya saya selaku orang yang punya hak hukum ya, warga negara, ya itu kita tempuh. Saya hargai apa yang sudah diputuskan di lembaga. Nah, tapi kan ini masih ada celah hukum yang bisa kita tempuh, ya kita lanjutkan.
apapun nanti keputusan PT UN ya kita harus hormati dan hargai semua. 2 kali sidang lagi ya Pak ya? Saya nggak bisa mendahului, itu kan kewenangannya majelis untuk PT UN. Terus Pak kan ini buku perdana ya Pak ya? Ya, Mungkin ada satu pesan kan dari buku yang diterbitkan itu. Apa kira-kira buat pemirsa gitu? Ya, ini yang paling penting, pesan kepada ya, apakah pesan ini bisa dipakai atau tidak, namanya juga pesan ya. Gitu, bahwa setiap orang itu tidak mungkin tidak mendapat masalah ya. Tapi masalah itu ya harus dihadapi dengan tenang ya. Ya saya belajar dari karena saya orang politik ya, saya belajar dari ketua umum saya bahwa di politik itu harus mempunyai kesabaran revolusioner. Nah, jadi kesabaran revolusioner dan pantang menyerah. Dan itulah yang saya lakukan. Ya, menghadapi ini semua bukan berarti saya tak kabur atau apa, tapi saya percaya dengan keyakinan. Ini kan viralnya itu kan sepotong-sepotong orang memaknai. Ada yang mengatakan bahwa saya menuduh santri itu limbah, sampai ada tagar saya santri bukan limbah gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal tidak sekonyol itu saya bicara. Tidak bermaksud di sana ya? Ya, tidak ada bermaksud ke sana. Kemudian Pak Ketua, Dan saya tuangkan dalam buku ini. ada ya? Ada. Kemudian ini kita kan sudah keluarga ya. Bagaimana sikap, kemudian perasaan keluarga Pak? Saat Dia masih hujatan. mau dongeng gimana? Dituangkan semua di buku ini. Bagaimana keluarga menyikapi masalah ini ya. Justru saya sendiri yang lebih banyak menenangkan keluarga. Saya menyampaikan kepada keluarga, kalian, istriku, anakku, jangan bersedih, jangan kecewa. Kalau pada saat nanti saya harus berhenti jadi ketua dewan, kan tuntutannya itu kan, ya. Ya saya tidak menuduh apakah tuntutan ini ada pesanan atau tekanan ya. Tapi saya menyampaikan kepada keluarga saya, jangan bersedih, jangan kecewa. Kalau suatu saat nanti saya harus berhenti jadi ketua dewan, karena saya sendiri juga jadi ketua dewan itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang kotor, dengan money politik dan lain sebagainya. Apalagi saya juga pernah miskin kok. Ya. Pak, untuk membuat buku itu berapa bulan Pak? Membuat bukunya 3 bulan, editing 1 bulan, cetak 1 bulan. Jadi total 5 bulan. Sudah, Ya. berarti untuk sebuah buku dalam jangka waktu 3 bulan berarti kan udah terbiasa ya Pak ya? Sebelumnya. Kebetulan kan ya teman-teman tahu sendiri, saya punya sedikit pengalaman ya, pengalaman lebih banyak kalian lah sebagai orang jurnalis. Saya punya pengalaman di jurnalis, tapi sekali lagi tidak saya sendiri menulis buku ini, dibantu oleh pakar. Ya, kebetulan pakar ini Dr. Niknik ini kan nuklis juga. Ini belum tuntas tadi. Jadi keluarga menerima atau ada pertanyaan dari keluarga untuk seorang ayah yang dalam hujatan itu? Ya jelas yang secara ini tidak menerima ya, tapi kan saya mencoba menenangkan, itulah hidup, arti hidup dan kehidupan. Yang sesungguhnya disampaikan kepada keluarga ya. Iya. Pak Ketua itu pernah miskin ya Pak ya? Nah kebetulan Kuningan kan kemarin termiskin di Jawa Barat. Nah itu dia teman-teman, kita ngomongin soal buku bersama Bapak Nuzul Rahdi. Nanti kita sambung lagi di yang lainnya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Tertira Sang Pencerah menarik ya, banyak motivasi bagi saya anak muda ya, tetap terus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya. Dan semoga buku ini bisa laku keras Rio Libel. dengan penerbit Dr. Niknik M. Kuntarto dan Randi Ramliana MPD. Buku ini sudah tersedia di Gramedia. Saya perempuan Bapak.